Tapi kita sudah mempersiapkan tim untuk bisa memantau PPDB negeri tahun 2023-2024 tahun depan. Kebijakan yang adil untuk sekolah menengah kejuruan atau yang disingkat SMK di Indonesia mesti ditegakkan. Tercatat, di Provinsi Lampung pada tahun 2022 ini sudah ada SMK swasta yang terpaksa tutup karena tidak memiliki peserta didik. Bagaimana mungkin sekolah swasta yang didirikan perorangan bersaing dengan SMK negeri yang mendapat sokongan dana serta fasilitas dan regulasi dari pemerintah? Akibat persaingan tidak sehat tersebut, banyak kepala SMK atau bahkan pemiliknya menjerit atau menggelengkan kepala lantaran pendidikan Indonesia yang berawal dari taman siswa ternyata makin hari semakin jauh dari Pancasila. Kepala SMK Penerbangan Raden Intan sekaligus Ketua Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta atau yang disingkat FKKS menuturkan pada Senin 26 Oktober 2022. Sejak didirikan tahun 2015, FKKS bertujuan khusus menjembatani sekolah swasta menyikapi kebijakan ataupun program pemerintah yang bertentangan dengan keadilan pendidikan, terutama untuk sekolah swasta. Jadi FKKS itu adalah Forum Komunikasi Kepala Sekolah SMK Swasta. Jadi intinya ini sebagai wadah bagi sekolah-sekolah swasta khususnya SMK dalam ini supaya bisa menjembatani rekan-rekan sekolah swasta dalam hal menyikapi kebijakan-kebijakan pemerintah atau program-program pemerintah yang mana perlu disosialisasikan ke sekolah swasta itu. Kenapa penerimaan peserta didik baru atau yang disingkat PPDB saat ini justru menjadi polemik, bahkan kegelisahan dan bahkan menjadi penderitaan bagi sebagian pihak swasta, lebih khusus SMK. Terjadi kesenjangan antara SMK swasta dan negeri. 10 sekolah negeri dapat jatah 13-14 ribu kuota peserta didik, sedangkan untuk pihak swasta yang jumlahnya mencapai 50 sekolah justru hanya menerima jatah 9.000 kuota saja. Pertama yang jelas seperti hajatan tahunan, kita adalah menerima penerimaan peserta didik baru. Kita harus mengetahui sistematiknya gimana, sistemnya gimana, perekrutan untuk SMK negeri kan gitu. Intinya kan gitu. Jadi supaya tidak ada kesenjangan, sekarang ada kesenjangan. Seperti data terakhir itu kan untuk SMK negeri itu hanya 10 SMK ya, plus itu SMTI, itu jumlah total itu adalah sekitar 13 atau 14 ribu siswa, itu hanya 10 sekolah. Sementara swasta yang notabene 50 sekolah itu hanya 9.800-an. Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset serta Teknologi telah mengeluarkan Permendikmas guna meluruskan regulasi agar tidak ada lagi peraturan yang menyengsarakan sekolah swasta. Namun prakteknya siapa yang tahu karena minim kontrol dari kementerian tersebut. Sekadar informasi, dalam peraturan itu satuan pendidikan hanya boleh mengisi 72 kelas dan masing-masing tiap kelas hanya boleh menampung 36 peserta didik. Namun diduga sekolah negeri main akal-akalan. Cara mereka mengakali peraturan tersebut yakni menerapkan strategi PKL sehingga kelas yang kosong dapat digunakan siswa dan siswi lain. Nah itu memang ada, semua ada aturannya melalui Permendiknas, itu jelas.
Untuk sekolah negeri itu ada aturan maksimum, baik nggak negeri nggak swasta, ada aturan adalah satuan pendidik hanya boleh maksimal 72 rombel atau 72 kelas, baik itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ini untuk negeri. Semua, sebenarnya semua. Swasta juga iya kalau memang sampai itu kan. Cuman rata-rata berat kan kalau swasta mau sampai itu, favorit apa. Terutama untuk disampaikan untuk sekolah negeri. Dan 70 rombel itu dengan maksimal per kelas itu, per rombel itu adalah 36 siswa. Jadi kita tinggal ngalikan aja 36 kalikan 72. Itu yang tidak boleh dari itu. Kalau lebih dari itu jelas itu menyalahi Permendiknas, kan jelas. Nah itu yang perlu. Nah sekarang ini kita bukan masalah jumlah itu ya maksimal, tapi kita harus mengukur juga tempat belajarnya, kelasnya yang tersedia di negeri. Apakah mungkin kelas di negeri itu hanya 42 rombel untuk ngejar maksimal 72 rombel? Nah, anak yang lain taruh mana belajarnya kan? Nah, itu supaya itu termonitor, terkontrol kita pihak swasta ya, yaitu dengan adanya keterlibatan pihak swasta dalam pengambil kebijakan untuk penerimaan siswa didik baru untuk negeri. Jadi ada kontrol itunya. Jadi dan mohon juga negeri juga ada perhatian juga dengan swasta gitu. Kalau nggak itu nggak terkontrol ya swasta akhirnya lama-lama banyak yang ditinggalin siswa gitu intinya. Akal-akalan oknum tenaga pendidikan di sekolah negeri ini sangat berdampak bagi sekolah swasta. Sehingga beberapa sekolah swasta mesti gigit jari karena gulung tikar. Ya dampak buruknya yang jelas ya banyak sekolah-sekolah swasta yang gulung tikar. Seperti tahun ini aja ada 2 sekolah yang real. Pertama SMK Satria Bahari atau SMK Pelayaran. Tahun ini udah murni tutup. Yang kedua SMK Bintara. Hari ini juga murni tutup. Belum data yang kami terima sekolah-sekolah swasta yang lain yang miris. Hanya dapat siswa 6, hanya dapat siswa 5, hanya dapat siswa 8. Nah, itu kan dampak dari kurangnya pemerataan atau kurangnya perhatian pihak dalam itu dinas atau kepada sekolah swasta itu. Keadilan pendidikan ini takkan terlaksana andai macam-macam pihak sekadar saling menyalahkan. Sampai saat ini, Suprihatin sendiri mengakui pihak sekolah swasta sama sekali tidak dilibatkan dalam sistem PPDB, apatah lagi pembuatan regulasinya. Selama saya duduk jadi ketua forum ini, belum ada. Nah, kemarin saya udah koordinasi dengan ketua MKKS, ya, ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah. Ya, kalau MKKS itu rata-rata dipegang oleh negeri. Mohon pihak swasta ini dilibatkan dalam musyawarah atau dalam rapat PPDB tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Sehingga itu kita bisa memberikan masukan-masukan kepada pemerintah dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan, serta mohon perhatian juga kepada kepala-kepala sekolah negeri gitu, mohon sumbangsih pemahamannya gitu supaya kita pemahaman ya berarti berbagi siswa bahwa dengan cara pemahaman kelas saya kuotanya cuma 42, maka saya hanya nerima 42 aja gitu loh. Jangan overdosis. Jangan akal-akalan. Nah iya, jangan akal-akalan. Saya siswanya lokalnya cuma 42, saya nerima 52. Nah itu kan otomatis yang bisa ngontrol siapa? Dinas Pendidikan.
Untuk memutus rantai kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta ini juga diperlukan forum aspirasi serta rapat koordinasi antara FKKS dan MKKS, di mana MKKS rata-rata pengurusnya berasal dari sekolah negeri, sehingga sistem PPDB bisa seimbang. Pihak swasta juga tidak bisa hanya selalu mengharapkan pemerintah membuat regulasi seimbang. Pihak swasta diharapkan bergerilya untuk melakukan kontrol terhadap sistem berdasar data PPDB di tiap sekolah negeri. Ya memang itu harus, maka saya menugaskan mulai tahun ini kepada rekan-rekan ada tim pemantau PPDB mulai tahun ini setelah saya duduk ketua, tim pemantau PPDB SMK negeri. Udah berjalan kan, Bang? Ini baru bentuk karena kita udah bentuk tim, tinggal nanti actionnya ya nanti setelah PPDB aja belum kan gitu. Tapi kita sudah mempersiapkan tim untuk bisa memantau PPDB negeri tahun 2023-2024 tahun depan. Apa nggak akan terjadi kericuhan itu, Bang? Pihak swasta mengawasi pihak negeri gitu, Bang? Maksudnya bukan mengawasi, memonitor, karena mengawasi kan beda. Untuk memonitor data. Jadi dan tim itu nanti akan memonitor SMK Negeri 1 daya tampung berapa itu, jadi yang diterima berapa, sehingga nanti kita punya data yang itu sebagai acuan untuk kita konsultasi atau koordinasi dengan instansi terkait dan mohon kebijakan yang kan sebelum nanti PPDB negeri itu kan pasti ada rapat koordinasi panitia PPDB gitu deh, supaya kita sebagai acuan. Jadi mulai sekarang kita harus memonitor, tim itu memonitor daya tampung masing-masing sekolah negeri. Sekolah negeri sekarang kelas 12 berapa, itu harus ada. Jadi input sama output itu harus kalau bisa sebanding. Jangan ada outputnya 50, inputnya 100, kan berarti ada overload kan, iya gitu loh. Maksud saya sekedar itu acuan. Oh berarti SMK Negeri 1 outputnya kelas 3 sekarang 200, berarti yang harus diterima tahun depan kelas 10-nya harus 200 gitu loh. Ya itu nanti kita sampaikan pada rapat kalau kita dilibatkan dalam kepanitiaan gitu loh. Dan tugas kita adalah memantau waktu actionnya gitu. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan tujuan antara sekolah negeri dan swasta, karena sama-sama ingin mencerdaskan anak bangsa. Akan tetapi dalam perjalanannya selalu ada kebijakan yang membedakan kedua pihak ini. Namun, Suprihatin dan kepala SMK swasta yang lain tak menampik sangat gelisah dan meresahkan pembukaan jurusan baru di SMK negeri. Pihak SMK negeri tanpa tedeng eling-eling membuka jurusan baru. Parahnya, jurusan baru itu menjadi andalan SMK swasta untuk menarik minat peserta didik. Dampak dari pembukaan jurusan baru tanpa koordinasi ini mengakibatkan SMK swasta sepi peminat hingga lama-kelamaan atau secepat kilat terpaksa gulung tikar. Suprihatin dan kepala SMK swasta di Provinsi Lampung berharap instansi terkait mulai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi hingga Kepala SMKN berpikir tentang keseimbangan pendidikan ini, sehingga tenaga pengajar dan peserta didik benar-benar bisa merasakan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada dasarnya sekolah negeri dan sekolah swasta tujuannya sama, mencerdaskan anak bangsa. Yang tidak sama adalah kebijakan, itu aja. Itu kalau sekolah negeri sama-sama, itu yang harus kita usahakan. Perhatian pemerintah terhadap sekolah swasta ini harus lebih kalau bisa daripada sekolah negeri, supaya kita benar-benar bersaing, berkompetisi dengan sekolah negeri, gitu maksud dan tujuannya itu. Kalau tujuan secara keseluruhan itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Secara itu ya yang jelas kita harus berkomunikasi yang baik antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Contohnya, ini sekolah negeri itu membuka jurusan baru semau-maunya tanpa mempertimbangkan sekolah di lingkungan sekolah negeri itu. Contohnya SMK Negeri 7
dia buka jurusan baru kesehatan umpamanya kan. Sementara di lingkungan sekolah SMK 7 sudah ada SMK swasta kesehatan banyak. Ada SMK kesehatan, ada SMK Ajawajala, ada SMK Sevada yang berbasis kesehatan. Coba kalau dia buka jurusan jangan SMK kesehatan, otomatis akan mengambil siswa swasta kan gitu. Tadinya mau masuk SMK swasta, karena negeri ada, pasti mereka kiblatnya ke negeri. Nah kalau bisa buka jurusan lain yang notabene lingkungan sekolah negeri itu tidak ada jurusan, mereka buka baru. Itu maksud adanya komunikasi antara negeri dan swasta itu seperti itu. Dari Bandar Lampung, Pantau Lampung melaporkan.